الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. Terbit pada 2006, saya tulis kurang lebih 1 tahun beberapa bulan, mungkin hampir 1,5 tahun. Ini merupakan buku kedua saya sebagai penulis profesional. Saya bukan santri langsung Cipasung. Saya orang Tasik, tidak jauh dari Cipasung, tetapi saya tidak pernah langsung mengaji kepada beliau. Nah, karena tidak adanya jarak inilah yang membuat saya leluasa mengerjakan ini lebih profesional. Mungkin kalau santri Cipasung itu akan kesulitan seperti Madon gitu, mungkin udah bawa proposal itu mungkin balik lagi gitu. Takut tidak barokah. Itu juga salah satu الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة. Ada satu bagian ketika menjelaskan mengenai bagaimana kontribusi Kiai Ilyas ini gitu yang deg banget gitu di hati gitu. Sebagai orang yang berproses di PPNU, itu ada kata-katanya bahwa ketika sedang, kalau tidak salah kutip ya Kang Iip, ini mohon maaf, ketika menghadapi situasi yang di NU itu tidak baik-baik saja, maka ya jangan ikut-ikutan panas gitu, tetapi kita harus melihatnya dengan hati yang bersih, yang jernih, kemudian yang tenang, sehingga nanti bisa mengambil keputusan-keputusan yang tenang juga. Nah, ini sebenarnya apa kaitannya dengan organisasi pelajar gitu? Organisasi pelajar saya nyantri di Cipasung, itu ada kebiasaan, ada beberapa santri yang biasa dipanggil oleh Pak Ajeng Pak Ilyas untuk mijit. Ini adalah keuntungan yang sangat besar ketika santri disuruh mijit kiai, karena kita akan mengambil karomahnya gitu. Nah, saya salah satunya yang pernah beberapa kali mijit Pak Ilyas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keanehan-keanehan. Saya pikir setelah Gus Dur, kiai yang saya hormati adalah Pak Ilyas Suryat. Suatu hari tahun 80 sekian lah, saya kurang ingat, ada pasukan tentara yang datang ke Cipasung. Jadi kata Pak Ilyas, Pak santri engke peuting mah ulah sarare, begadang kabeh sabab aya tentara rek nyerang. Akhirnya benar, malamnya itu ada tentara yang Mendagri ya, Rudini. Dan ternyata datang dengan rombongan, kemudian santri bawa termasuk saya batu kerikil, dan mereka pulang ya tentara itu. Keanehan yang lain, waktu itu dipaksa memang Cipasung untuk masuk Golkar, lalu kemudian saya nulis puisi di WC, dipanggil, judulnya saya masih ingat, Cipasung Nahu Sorok Pulau Jinawi. Saya lupa lagi teksnya, tapi kata Pak Ilyas, puisi kamu ini bagus tapi jelek. Nah, kebetulan di sekolah juga ngajar ke saya itu tafsir Al-Quran. Saat mengajar, suatu hari Pak Ilyas itu tidur besar terus menerangkan tafsir yang saat itu dipelajari terus sampai 1 jam. Kemudian dia bangun, bapaknya harus naonnya namanya. Nah, itulah keunikan dari seorang Pak Kiai. Banyak sih keunikannya. Jadi kalau sebulan sekali atau sekian bulan sekali mue kitab di halaman tuh lega bisa itu. Dan itulah karena karomah dia ya. Kalau
walaupun saya sekarang mungkin kecil sedikit bisa ngaji, mungkin karawanya bukan karena saya ngaji di Cipasung, tapi karena saya mijit dia gitu. Terima kasih Pak Ilyas. Assalamualaikum. Pertemuan saya dengan Ki Ilyas sebetulnya jauh sebelum saya menulis. Ketika saya kelas 2 atau kelas 3 Sanawiyah, kelas 3 SMP, mungkin tahun 85 ya. Jadi waktu saya itu mau sowan, beberapa tahun sebelum saya mau menulis buku ini, saya sowan setelah Bupati Tasik sowan kepada beliau. Lalu saya diterima itu di tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan suguhan yang sama. Jadi beliau tidak membedakan yang datang itu Bupati Tasik atau Yahya yang waktu itu belum beliau kenal kan, saya belum, hanya sebagai wartawan yang datang. Untuk ukuran kiai ya, bahkan sampai saat ini Kiai itu sangat terbuka kepada wartawan. Baik pagi, siang, malam, beliau tidak pernah tidak pernah ragu untuk menjawab apa yang diinginkan oleh wartawan. Sebelumnya mungkin juga nggak tahu saya yang bacaannya itu kurang referensinya atau memang sebenarnya jarang biografi Haji Mansur itu jarang ya. Nah jadi ketika membaca biografi itu kayak wah ini tuh sebenarnya Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana. Jawawi ke Madura, baca puisi. Nah pada malam baca puisi itu diumumkan inilah Acep Jam-Jam Nur, anak Presiden NU, begitu kata Pak Jawawi. Nah tidak terjadi apa-apa malam itu. Acep baca puisi selesai, kemudian pagi-pagi dia bangun, itu di depan pintu kamarnya itu sudah mati orang. Ada yang bawa bayi, ada yang hamil gitu, ada yang hamil. Nah kemudian dia mau menghindar, biasanya dia lari, tapi sama Pak Jawi nggak bisa. Nanti mereka kecewa, apapun lah, tolong mereka didoakan apa saja yang Acep bisa. Akhirnya satu-satu dia doakan, yang hamil, yang bawa bayi, yang apa itu doakan. Nah sejak itulah dia sadar betapa besarnya ayahnya, pengaruhnya itu di Indonesia, bahkan sampai ke Madura. Sejak itulah dia sadar bahwa bapaknya hebat. Dan sejak itu juga Kang Acep lebih peduli pada kehidupan Ki Ilyas Surya. Misalnya dengan peristiwa ada Ki Ilyas seolah-olah mendukung Cagup Cipas di Jawa Barat. di lengkung alis matamu, sawah-sawah menguning. Seperti rambutku, padi-padi semakin merundukkan diri. Dengan ketam, kupanen terus kesabaran hatimu.